Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sasa, selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tugas besar kami yang mengangkat perusahaan atau menganalisis perusahaan Spotify. Boleh di next. Berikut merupakan anggota kelompok kami, terdiri dari 9 orang. Boleh di next. Oke, ini About Us. Spotify adalah platform streaming audio global yang menghadirkan akses ke jutaan lagu, podcast, dan konten audio lainnya. Sejak diluncurkan pada 2008, Spotify telah menjadi pemimpin dalam industri musik digital, menghubungkan pendengar dengan karya kreator dari seluruh dunia. Kami menawarkan pengalaman mendengarkan yang personal dengan playlist, rekomendasi, dan fitur inovatif yang dirancang untuk setiap konsumen. Dengan lebih dari 500 juta pengguna aktif di lebih dari 180 negara, Spotify tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mendukung komunitas kreator dan memajukan industri musik secara global. Boleh di next. Baik, Oke. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih Fahmi. Selanjutnya ini pendahuluan, yaitu laporan ini mengintegrasikan konsep-konsep pada minggu 9 sampai 14 untuk Spotify. Jadi setiap bagian laporan ini itu menyoroti bagaimana aspek psikologi, sosial, budaya, dan identitas diri ini mempengaruhi interaksi konsumen dengan Spotify sebagai platform streaming musik. Jadi berikut adalah penjelasan rinci integrasi konsep tersebut. Yang pertama itu membeli, menggunakan, dan juga membuang Spotify. Interaksi konsumen dengan Spotify ini mencerminkan siklus pembelian, penggunaan, dan penghentian yang didorong oleh kebutuhan praktis dan emosional. Lalu identitas diri, yang dimana Spotify ini tidak hanya memenuhi kebutuhan hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekspresi diri yang membantu pengguna menampilkan identitas, emosi, dan juga kepribadian mereka. Lalu yang ketiga itu kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Spotify ini selain menjadi platform sebagai hiburan, tetapi juga cerminan kepribadian, nilai, dan juga gaya hidup penggunanya, dengan fitur yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu. Spotify ini juga berhasil menciptakan pengalaman yang personal, relevan, dan adaptif, menjadikan bagian penting dari keseharian masyarakat modern. Lalu yang keempat itu identitas sosial dan budaya dalam Spotify. Spotify mendukung identitas sosial melalui fitur seperti kolaboratif playlist dan Spotify Wrap yang memungkinkan pengguna berbagai musik dan menunjukkan selera mereka di media sosial. Lalu yang kelima ini pengaruh kelompok dan kelas sosial dalam Spotify. Di mana Spotify ini dipengaruhi oleh kelompok referensi seperti teman sebaya yang saling berbagi preferensi melalui fitur kolaboratif playlist serta komunitas digital yang mendiskusikan tren musik. Dan yang terakhir itu budaya dalam Spotify. Spotify ini juga mendukung budaya digital dengan personalisasi melalui algoritma dan integrasi perangkat pintar. Lalu platform ini juga memperkenalkan musik internasional melalui playlist global dan juga kampanye lintas budaya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rahman. Di sini saya Muhammad Rafi akan menjelaskan mengenai pentingnya analisis terhadap konsumen dalam konteks pemasaran produk pada Spotify. Di sini terdapat beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Pertama adanya memahami preferensi musik pengguna secara mendalam. Dalam hal ini interaksi antara pelaku konsumen memungkinkan Spotify bisa mempelajari berbagai data terkait kebiasaan para penggunanya dalam mendengarkan musik untuk bisa menciptakan ada koneksi emosional antara pengguna dan juga platform bahwa layanan Spotify ini benar-benar memahami dari preferensi penggunanya. Lalu yang kedua adalah segmentasi pasar yang lebih terarah. Dalam hal ini melalui analisis perilaku konsumen, Spotify dapat membagikan penggunanya dalam berbagai segmen dengan lebih spesifik berdasarkan usia, lokasi geografis, minat, kebiasaan mendengarkan musik mereka untuk bisa menciptakan berbagai kampanye pemasaran yang lebih relevan. Yang ketiga, personalisasi layanan untuk keterlibatan yang lebih baik. Dalam hal ini, ke Spotify menggunakan berbagai data perilaku konsumen untuk bisa meningkatkan berbagai personalisasi layanan dengan berbagai fitur yang diciptakan untuk bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga keterlibatan pengguna dalam penggunaan aplikasi Spotify ini. Yang keempat adanya iklan berbasis perilaku konsumen untuk memonetisasi yang lebih baik
Dalam hal ini Spotify menggunakan data pada konsep itu bisa menampilkan berbagai iklan yang lebih relevan dengan penggunanya, sekaligus memaksimalkan berbagai pendapatan dari penggunanya dalam versi versi gratis berbasis iklan, dan yang terakhir adanya retensi pengguna dan juga loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, analisis perilaku konsumen dapat membantu secara signifikan Spotify dalam memahami berbagai alasan penggunanya berhenti berlangganan dalam menggunakan aplikasi dan juga layanan mereka, sehingga dapat mempertahankan pengguna mereka lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada bagian membeli, menggunakan, dan buang Spotify. Yang pertama saya akan membahas tentang membeli produk Spotify. Yang pertama adalah langganan bulanan. Pengguna dapat memilih antara opsi gratis dengan iklan atau langganan premium yang menawarkan pengalaman tanpa iklan dan fitur tambahan. Selanjutnya, dengan opsi pembayaran, pengguna dapat berlangganan melalui berbagai platform seperti website resmi, aplikasi mobile, platform pihak ketiga seperti Google Play dan App Store. Selanjutnya ada promo dan diskon. Uji coba gratis, penggunaan baru dapat menikmati 1 bulan gratis untuk langganan premium. Diskon khusus bagi pelajar terdaftar, membuat biaya langganan lebih terjangkau, paket keluarga untuk beberapa anggota keluarga dengan biaya yang lebih rendah per orang. Selanjutnya menggunakan produk Spotify, yang pertama ada akses konten. Pengguna dapat membuat playlist sendiri, mengikuti playlist yang dibuat oleh orang lain, dan mendengarkan playlist yang disesuaikan dengan suasana hati atau aktivitas tertentu. Selanjutnya ada fitur interaktif. Spotify menawarkan sejumlah fitur menarik seperti kolaboratif, playlist seperti web dan podcast dan konten asli. Selanjutnya ada pengalaman personalisasi. Spotify menganalisis kebiasaan mendengarkan pengguna untuk memberikan rekomendasi lagu dan artis yang lebih relevan. Fitur seperti cover link dan rilis radar sangat populer karena mereka menghadirkan musik baru yang sesuai dengan selera pengguna. Selanjutnya membuang. Nah, penutupan akun, pengguna dapat memilih untuk membatalkan langganan premium mereka kapan saja. Selanjutnya ada penghapusan aplikasi. Beberapa pengguna mungkin hanya merasa tidak perlu lagi menggunakan aplikasi dan memilih untuk menghapusnya dan perangkat mereka. Selanjutnya kegagalan untuk memenuhi kebutuhan. Jika pengguna merasa bahwa Spotify tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi konten, harga, atau fitur, mereka mungkin memutuskan untuk beralih ke layanan streaming lain. Oke, next. Selanjutnya ada bagian identitas dan diri. Yang pertama ada pengaruh produk Spotify. Spotify sebagai platform streaming musik memiliki pengaruh signifikan terhadap identitas diri konsumen dalam berbagai cara. Yang pertama ada ekspresi diri melalui musik. Musik seringkali menjadi bagian integral dari identitas seseorang. Yang kedua ada identitas sosial. Melalui fitur berbagi dan kolaborasi di playlist, pengguna dapat menunjukkan selera musik mereka bagi genre musik dan podcast, memungkinkan pengguna untuk menemukan komunitas yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya ada pengalaman personalisasi. Rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan kebiasaan mendengarkan pengguna juga membantu dalam memperkuat identitas diri. Selanjutnya ada contoh ekspresi diri. Konsumen penggunaan produk Spotify untuk mengekspresikan diri mereka dalam berbagai cara, termasuk yang pertama ada pembuatan playlist pribadi. Banyak pengguna membuat playlist yang mencerminkan suasana hati atau tema tertentu seperti musik untuk bekerja, lagu romantis, atau musik untuk berolahraga. Selanjutnya ada berbagi playlist. Spotify memungkinkan pengguna untuk berbagi playlist dengan teman atau di media sosial. Selanjutnya ada membuat playlist kolaboratif, yaitu fitur ini memungkinkan beberapa pengguna untuk berkontribusi dalam satu playlist. Dengan cara-cara ini, Spotify tidak hanya menjadi alat untuk mendengarkan musik, tetapi juga platform untuk mengekspresikan dan membangun identitas diri. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Jalu. Oke, selanjutnya itu ada kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Kepribadian, pengguna Spotify cenderung menghargai kebebasan untuk membuat playlist pribadi atau mengakses musik sesuai preferensi unik mereka, yang menunjukkan individualitas. Contohnya itu seperti konsumen dengan kepribadian lebih rutin menggunakan playlist harian seperti Daily Mix untuk mendapatkan musik yang familiar namun tetap variatif. Dan selanjutnya itu yang nilai. Untuk nilai ini sendiri tuh Spotify memberikan kemudahan akses ke jutaan lagu, podcast, dan playlist kapan saja dan di mana saja. Konsumen yang menghargai efisiensi dan kemudahan akan tertarik pada fitur ini. Contohnya itu konsumen yang menghargai fitur seperti algoritma rekomendasi yang membuat mereka merasa dipahami secara unik. Selanjutnya itu gaya hidup.
Konsumen sering menggunakan Spotify selama perjalanan, olahraga, belajar, atau bekerja. Musik dan podcast menjadi bagian integral dari rutinitas mereka. Contohnya, konsumen muda yang tumbuh bersama teknologi menikmati integrasi Spotify dengan perangkat pintar seperti Google Home atau Alexa. Next. Selanjutnya itu ada identitas sosial dan budaya. Untuk identitas sosial ini sendiri itu berbagi di media sosial seperti Spotify Wrapped menjadi tren tahunan di media sosial di mana pengguna berbagai statistik mendengarkan mereka untuk menunjukkan identitas musik mereka kepada komunitas online. Untuk budayanya ini sendiri itu promosi artis lokal dengan mendukung artis dan genre lokal seperti dangdut di Indonesia atau K-pop di Korea Selatan. Spotify memperkuat keterlibatan budaya pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat pengaruh sosial dan budaya dari Spotify itu sendiri. Dari sisi sosialnya, menurut analisis dari kelompok kami, untuk kelompok referensi, ternyata teman sebaya ini memainkan peran dalam membentuk persepsi dan penggunaan Spotify melalui berbagai playlist, rekomendasi lagu, dan tren seperti Spotify Rap. Untuk kelas sosialnya, dari sisi kelas menengah ke atas, ternyata cenderung memilih Spotify Premium yang bebas iklan dan offline. Dan untuk Spotify gratisnya lebih diminati oleh pengguna dengan keterbatasan biaya. Dari sisi budaya juga sangat berpengaruh, terbagi menjadi 4 dari budaya berbagi, seperti fitur seperti fitur Spotify Wrapped memperkuat budaya komunitas digital dengan memotivasi pengguna untuk berbagi identitas musik mereka. Selanjutnya dari dukungan lokal, playlist seperti Indonesia Hits mempromosikan artis-artis lokal dan mendukung pelestarian budaya melalui teknologi. Yang ketiga, terdapat global dan personal, yang dimana Spotify ini menggabungkan akses musik global dengan rekomendasi personal berbasis algoritma. Dan yang terakhir, pengaruh budaya digital, yang dimana fitur interaktif ini seperti lencana top listener mendorong keterlibatan dan memperkuat fleksibilitas gaya hidup. Yang selanjutnya ada penerapan konsep dari topik minggu 9 sampai 14 pada Spotify ini. Yang pertama ada penerapan konsep pada keputusan membeli dan menggunakan dan membuang. Jadi untuk membuang eh, Spotify ini ada strategi retensi seperti email personalisasi, penawaran langganan, playlist personalisasi, diskon pelajar untuk keluarga. Untuk menggunakan Spotify ada algoritma cerdas, konten lokal, fitur emosional seperti Spotify Wrap. Untuk membuang Spotify juga ada strategi retensi seperti email personalisasi dan penawaran pelanggan. Lalu untuk identitas diri, Spotify ada playlist pribadi, berbagi musik di media sosial, dan Spotify Wrap juga sebagai refleksi preferensi unik. Yang ketiga ada kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Yang pertama ada nilai, kenyamanan, dan inovasi. Jadi Spotify ada akses lintas perangkat dan pembaruan fitur. Lalu ada pengalaman sosial seperti playlist kolaborasi. Yang keempat ada identitas sosial dan budaya seperti playlist lokal, contohnya Indonesia Top Hits dan dukungan artis lokal. Lalu ada akses genre lokal seperti K-pop dan Latin Hits. Untuk yang kelima ada pengaruh kelompok sosial. Jadi ada kelompok referensi seperti teman, influencer, playlist bersama, dan rekomendasi teman. Lalu yang terakhir ada budaya seperti pronunciation berbasis data dan respon terhadap tren global atau lokal seperti Ramadan atau Natal. Yang selanjutnya ada pengaruh budaya, sosial, dan ekonomi terhadap Spotify. Untuk budaya, contoh penerapannya ada playlist lokal dan efeknya meningkatkan loyalitas melalui hubungan emosional. Lalu untuk budaya, contoh penerapannya kolaboratif playlist untuk berbagi dengan teman dengan efek meningkatkan interaksi sosial dan durasi penggunaan aplikasi. Untuk ekonomi, contoh penerapannya opsi gratis dan premium dengan paket harga variatif. Efeknya menjangkau audiens dari berbagai kelas ekonomi, khususnya di negara berkembang. Lalu ada strategi pemasaran Spotify. Yang pertama ada personalisasi mendalam. Spotify memberi playlist dan notifikasi sesuai preferensi pengguna. Yang kedua ada kolaborasi lokal, playlist eksklusif dan promosi dengan influencer atau artis lokal. Lalu yang ketiga ada promosi segmen pasar, paket harga untuk pelajar dan keluarga dengan fitur tambahan. Yang selanjutnya ada peningkatan keterlibatan sosial.
seperti dorongan berbagi playlist di media sosial dan insentif. Lalu yang terakhir ada retensi pengguna, yaitu konten relevan dan notifikasi personal untuk pengguna tidak aktif. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada evaluasi menyeluruh. Laporan ini menganalisis aplikasi platform musik yaitu Spotify. Sejauh ini Spotify sudah memahami perilaku daripada konsumen mereka. Yang dievaluasi itu ada yang pertama ada utilitarian dan hedonik. Nah, Spotify ini menggabungkan nilai utilitarian seperti bebas iklan, unduhan offline, dan kualitas audio tinggi dengan aspek hedonik seperti playlist personalisasi dan fitur Spotify Wrapped yang menciptakan keterikatan emosional dan memungkinkan pengekspresian diri pengguna. Yang kedua, ada keunggulan. Keunggulan Spotify sendiri menonjolkan nilai personalisasi, kenyamanan, dan inovasi yang mendukung gaya hidup modern pengguna, serta memengaruhi kelompok preferensi dan berbagai kelas sosial melalui model bisnis fleksibel dan jangkauan global yang menyesuaikan budaya lokal. Dan yang ketiga ada tantangan dan strategi retensi. Tantangan Spotify sendiri meliputi relevansi algoritma rekomendasi, keterbatasan katalog lagu, dan faktor ketidakpuasan pengguna. Kemudian strategi retensi yang dilakukan seperti fitur premium, fleksibilitas berlangganan, dan keterikatan emosional yang digunakan untuk mempertahankan loyalitas pengguna. Selanjutnya pemanfaatan tren budaya. Spotify sendiri memanfaatkan tren budaya populer seperti K-pop yang digunakan untuk menarik pengguna, membangun identitas sosial melalui musik, dan memperkuat hubungan sosial lewat fitur berbagi playlist serta group session. Dan yang terakhir ada daya saing global. Spotify sendiri mempertahankan daya saing mereka dengan mempersonalisasi mendalam, kolaborasi lokal, promosi pasar, peningkatan keterlibatan sosial, dan strategi retensi pengguna, yang mana melibatkan rekomendasi konten unik, playlist eksklusif, paket harga khusus, insentif berbagi, dan notifikasi personalisasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah insight akhir, rekomendasi, dan juga kesimpulan. Insight penting dari analisis yaitu fitur seperti Discovery Weekly dan Spotify Wrapped memungkinkan pengguna merasakan bahwa preferensi mereka dipahami dengan baik. Di sisi lain, strategi segmentasi Spotify menjadi elemen penting dalam mencapai strategi pemasaran. Selanjutnya ada rekomendasi strategi pemasaran. Spotify dapat menggandeng artis atau kreator lokal untuk menciptakan playlist eksklusif yang relevan dengan momen budaya tertentu, seperti ketika adanya momen Ramadan di Indonesia. Selanjutnya ada penyesuaian data perilaku pengguna secara lebih mendalam, misalnya mengirimkan notifikasi personalisasi seperti playlist yang sesuai dengan suasana hati dari pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ada kesimpulan Spotify telah berhasil memanfaatkan personalisasi segmen pasar dan adaptasi budaya sebagai inti strategi pemasarannya. Fitur-fitur seperti Discovery Weekly, Spotify Wrapped, dan playlist lokal telah menciptakan pengalaman pengguna yang mendalam sekaligus memperkuat kedekatan emosional dengan platform. Memahami perilaku konsumen menjadi kunci keberhasilan strategi Spotify. Dengan menganalisis kebiasaan mendengarkan, preferensi musik, dan gaya hidup pengguna, Spotify mampu menciptakan layanan yang relevan secara personal. Pentingnya memahami perilaku konsumen tidak hanya terlihat dari kemampuan Spotify untuk menciptakan pengalaman mendalam, tetapi juga dari keberhasilan kebutuhan harapan pengguna. Strategi semacam ini memungkinkan Spotify untuk menjadi pilihan utama di pasar streaming musik yang kompetitif sekaligus memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Boleh di next. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.